Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dinyatakan diterima satu contoh layak referensi khususnya bagi Bapak Ibu di bidang pendidikan. Nah, kebetulan proposal kami itu berkaitan dengan pengembangan bahan ajar berbasis media pembelajaran interaktif, berbasis ICT dan alat ukur untuk mengetahui efektivitasnya. Tim pengusulnya ada 5 orang, ada 5 dosen, kemudian ada 2 dosen dari kampus eksternal. Ringkasan eksekutif. Jadi ringkasan eksekutif ini dibuat perlihatkan gimana sih gambaran dari proposal Bapak Ibu, kegiatannya seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa, metode pelaksanaannya seperti apa, dan permasalahan yang ingin ditunjukkan seperti apa. Nah, di ringkasan eksekutif itu, jadi Bapak Ibu perlu menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga atau yayasan kita atau mitra kita. Nah, kemudian uraikan bagaimana kepakaran kita, bagaimana kemampuan kita, apa yang bisa kita tawarkan kepada mitra, dan kemudian kan juga apa-apa saja produk yang akan dihasilkan melalui kerjasama itu. Kemudian apa tujuan dari kegiatannya, kemudian bagaimana dampaknya baik itu terhadap mitra, kemudian terhadap perguruan tinggi, khususnya terhadap berkaitan dengan IKU, kemudian dampaknya terhadap mahasiswa, seperti itu ya. Jadi untuk ringkasan eksekutif ini dibuat dalam satu lembar, ya, satu halaman. Pak Ibu juga perlu hal yang paling penting di sini adalah jangan lupa untuk menunjukkan kira-kira peran mahasiswa yang diikutkan seperti apa. Nah, bentuknya seperti apa? Karena ini program ini kan sebenarnya untuk menciptakan ekosistem MBKM. Makanya harus sebaiknya dijabarkan di sini ya, diuraikan. Nah, karena ini cuma satu halaman, ya tentu Bapak Ibu silakan taktisi, cukup satu halaman saja, tetapi informasinya gambaran umumnya tentang kegiatannya itu dapat. Nah, di latar belakang Bapak Ibu ya sampaikan bagaimana sih permasalahan yang saat ini sedang dihadapi. Ya, kalau saya misalnya ya saya gambarkan di bagian awal dampak pandemi, kemudian dampaknya terhadap pendidikan seperti apa, dan karena harus dilakukannya pembelajaran online, tentu ada permasalahan dari pembelajaran online itu ya. Nah, misalnya kemampuan guru-guru dalam menggunakan media pembelajaran itu masih rendah, dalam membuat sendiri media pembelajaran juga belum mampu. Nah, itu kita uraikan di bagian sini. Kemudian saya singgung juga bagaimana gambaran mahasiswa ke depan. Ya, kira-kira dengan keadaan seperti ini, apakah ada dampak terhadap mahasiswa? Nah, ini yang ditekankan oleh reviewer, bahwa bagaimana kegiatan kita ini mampu memberikan solusi kepada para pengangguran terdidik istilahnya. Jadi karena adanya pandemi seperti ini, itu kalau mahasiswa tidak kreatif, maka bisa saja ketika mereka selesai nanti akan menganggur. Nah, dari sini di latar belakang juga kita uraikan. Jadi dari si pandemi ini, permasalahan ini apa dampaknya kepada mahasiswa. Nah, kemudian dampaknya juga kita uraikan. Lembaga kita, mitra kita. Misalnya hal itu juga berlaku pada mitra kita. Dengan pandemi itu, mitra juga terdampak. Nah, seperti apa dampaknya, bagaimana solusinya, itu Bapak Ibu uraikan di sini. Nah, solusi yang Bapak Ibu tawarkan sebagai dosen itu harus mampu menjawab permasalahan mitra ya. Permasalahan mitra harus mampu menjawab. Nah, kemudian di sini juga jangan lupa untuk menyinggung apa sih kira-kira tujuan Bapak Ibu lakukan kolaborasi dengan mitra itu. Ya, kemudian bagaimana dampaknya,
terutama kepada para mahasiswa. Dan kemudian proses MBKM-nya seperti apa? Nah, itu juga harus dijelaskan di latar belakang ini. Jadi seperti itu ya. Kemudian tujuan. Nah, kalau saya di sini saya bagi tujuannya menjadi dua. Ada tujuan jangka pendek dan ada tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka pendeknya itu apa yang akan kita capai ya, tujuan kita apa setelah misalnya kegiatannya selesai. Ya, apa? Misalnya saya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tim developer media pembelajaran mitra ya, supaya bisa mandiri dalam mengembangkan media tersendiri. Kemudian menghasilkan berbagai macam multimedia, mempromosikan mitra dan lain sebagainya, itu adalah tujuan jangka pendek. Nah, tujuan jangka panjangnya seperti apa? Nah, jadi reviewer itu sangat suka jika kegiatan itu ada semacam tindak lanjutnya ya. Ada tindak lanjutnya. Misalnya gini nih. Dengan adanya kerjasama dengan mitra, tentu jadi mitra itu kita berikan pembekalan, kita berikan pengetahuan, kita berikan pelatihan. Kedepannya mahasiswa-mahasiswa kita itu bisa magang di sana, kemudian bisa mengikuti pelatihan di sana, atau bisa saja bekerja di mitra seperti itu ya. Jadi ini kalau kegiatan proposal saya seperti itu. Jadi saya ingin mahasiswa nanti itu bisa berlanjut ya. Mereka bisa mendapatkan pengetahuan, pengalaman di mitra. Ya, baik itu bekerja di sana dan lain sebagainya. Kemudian kelanjutannya juga adalah setelah kegiatannya selesai, apakah itu 1 tahun atau 2 tahun, tentu kan kita pengen adanya research center, kemudian adanya lembaga bisnis bersama. Nah, research center ini tidak bisa dilaksanakan hanya 1-2 tahun saja. Bagusnya itu adalah berlanjut. Jadi kita uraikan bahwa kita dengan mitra kita ini akan melakukan kerjasama seterusnya ya, dan membangun research center, kemudian membangun pusat bisnis bersama, edupreneur ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tentang roadmap dan desain program. Nah, seperti yang tadi, yang pada video sebelumnya saya sudah gambarkan bahwa ketika kita ingin melakukan pendaftaran di Matching Fund Kedereka ini, baiknya mitra kita itu sudah pernah bekerja sama dengan kita, ya, sudah pernah bekerja sama. Misalnya saya sebelum melakukan penjajakan kerjasama melalui Matching Fund, itu di tahun 2020 ya, tahun 2020 itu saya sudah bekerja sama dalam hal pembuatan website. Ya, pembuatan website lembaga pendidikan. Jadi sudah pernah bekerja sama dengan mitra untuk membuatkan website. Nah, dari situ itu akan menjadi semacam awal tongkat bagi kita untuk terus melakukan kerjasama. Nah, di sini kita uraikanlah apa-apa yang akan kita lakukan sama-sama, ya, baik yang telah berlangsung, yang akan berlangsung, dan kelanjutannya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah awal kegiatan, yang ini adalah selama kegiatan kita berlangsung, dan harus ada keberlanjutannya seperti apa. Keberlanjutannya seperti apa. Bapak Ibu silakan kreasi sesuai dengan kegiatan, bentuk kegiatan kita masing-masing dan bagaimana mitranya. Nah, dari kemudian Bapak Ibu jangan lupa roadmap ini kemudian Bapak Ibu uraikan, gambarkan, jelaskan ya. Jelaskan semua tahapan ini seperti apa. Nah, sebagai contoh misalnya bentuk kegiatan saya setelah tahun 2020 kita kerjasama membuat website, kemudian Januari sampai Juni kita sama-sama lakukan kajian, kira-kira permasalahannya mitra apa solusinya yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi. Nah, kemudian bagaimana bentuk kegiatannya Juli sampai September, di sini saya uraikan bagaimana penelitian bersamanya, kolaborasi bersama antara mitra dengan tim perguruan tinggi. Nah, kemudian di sini September sampai Desember 2021 saya uraikan pelatihannya, pendampingannya seperti apa ya. Ya, supaya mitra punya solusi terhadap masalah yang dihadapi dan kemudian ada manfaat
terhadap masyarakat luas, baik itu guru dan lain sebagainya, tergantung jenis kegiatan kita. Setelah kegiatan, di Desember Januari ada proses pelaporan kegiatan, publikasi di media, publikasi ilmiah, pengurusan HKI, diseminasi dan lain sebagainya. Nah, baru setelah itu, nah karena ini bisa saja kegiatan kita ini berlanjut di tahun kedua misalnya. Nah, berlanjut tahun kedua, nah dan seterusnya. Keberlanjutannya itu misalnya kerjasama dalam hal pengajaran, penelitian, dan pengabdian untuk mendukung program Kampus Merdeka dan kontribusi terhadap indikator kinerja utama dalam hal transformasi perguruan tinggi. Nah, termasuk juga misalnya keberlanjutannya itu misalnya membentuk research center, kemudian membentuk pusat bisnis tentang pendidikan misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kegiatan kita, proposal kita harus dilakukan dalam 2 tahun, nah berarti nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pendanaan di tahun kedua. Seperti itu. Nah, setelah tahun kedua, bagaimana keberlanjutannya? Seperti apa? Nah, ini sebaiknya ada ya, bagaimana keberlanjutan kegiatan kita. Jangan seperti kegiatan-kegiatan yang banyak dilakukan oleh teman-teman dosen lainnya, itu setelah programnya selesai, tidak ada feedback ya, tidak ada keberlanjutan. Dan menurut saya itu kurang efektif kalau seperti itu. Nah, desain programnya. Jadi desain programnya seperti apa? Nah, kalau untuk saya sendiri, itu program saya ini saya bagi menjadi 3. Ada penelitian dan pengembangan, ada pelatihan dan pendampingan dan pengajaran. Jadi penelitian dan pengembangan itu misalnya kalau untuk kegiatan saya ini pertama kali itu kita lakukan setelah dinyatakan diterima ya kita lakukan pembekalan dulu ya pembekalan coaching dan lain sebagainya. Kemudian penelitian dan pengembangan ini tujuannya supaya ada produk yang dihasilkan ya ada produk yang dihasilkan. Nah dari penelitian dan pengembangan itu produk yang dihasilkan itu bisa kita gunakan dalam kegiatan selanjutnya. Misalnya pelatihan dan pendampingan. Nah, pelatihan dan pendampingan ini penting supaya kegiatan kita ini berdampak terhadap mitra, kemudian masyarakat luas dan pengajaran. Nah, kalau saya pribadi, penelitian dan pengembangannya itu membuat media pembelajaran berbasis ICT, sedangkan pelatihan dan pendampingannya itu adalah gimana saya harus pastikan peserta baik itu anggota mitra maupun masyarakat umum masyarakat luas dan mahasiswa itu bisa mendapatkan manfaat mereka mampu untuk membuat media misalnya ya. Dari situ pelatihannya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk uraikan bagaimana bentuk-bentuk tahapan-tahapan ini. Penelitian dan pengembangan tentu kan dipecah-pecah lagi kegiatannya, pelatihan pendampingan lagi dipecah. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk jelaskan ini. Jelaskan bentuk kegiatannya ini seperti apa. Kemudian metode dan pelaksanaan program. Nah, untuk metode dan pelaksanaan program itu kita uraikan. Ya, kita uraikan. Penelitiannya, tadi kan ada penelitian dan pengembangan. Penelitiannya itu seperti apa? Jenis penelitiannya seperti apa? Kemudian tahapan-tahapan penelitiannya seperti apa? Tujuannya seperti apa? Jangan lupa durasi waktunya seperti apa. Durasi waktu ini penting ya, supaya reviewer itu bisa melihat kira-kira apakah ini realistis, apakah bisa tercapai atau tidak. Jadi ada durasi waktu dari setiap tahapan-tahapan penelitiannya. Kalau saya kan R&D nih. R&D itu ada beberapa tahapannya. Ya saya uraikan deskripsinya seperti apa, tahapan itu, durasinya seperti berapa lama. Jadi ada target. Ada target. Nah, kemudian dari penelitian ini uraikan juga nanti apa kira-kira yang akan dihasilkan dan seperti apa produk-produk tersebut. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu juga tuliskan siapa-siapa yang terlibat, bagaimana tugas posisi dalam penelitian itu. Misalnya untuk kegiatan saya kan ada 5 nih, ada 5 pengusul, kemudian ada dari mitra, berapa orang, ada 3 orang dan mahasiswa. Nah, di penelitian ini tugas mereka seperti apa? Ya, dijelaskan. Ya, dijelaskan. Nah,
mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa di sini ya bukan hanya mengikut, diberikan pelatihan dan lain sebagainya. Kalau bisa mahasiswa juga itu terlibat langsung lah dalam kegiatan kita. Misalnya dia sebagai tenaga lapangan, dia sebagai surveyor, sebagai observer, atau membantu kita dalam mengelola hasil penelitian, atau membantu kita dalam hal-hal publikasi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada keterlibatan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa, pokoknya mahasiswa harus terlibat ya, terlibat. Bapak Ibu harus uraikan pekerjaan, posisi, tugas mahasiswa itu seperti apa. Nah, jadi kemudian untuk pelatihan dan pendampingan, karena kegiatan saya ada pelatihan dan pendampingan, sebaiknya ini setiap proposal harus ada ya, karena iptek dari insan dikti kan harus diadopsi oleh tra. Nah, untuk mengadopsi itu biasanya melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, pendampingan atau pengajaran. Nah, kebetulan untuk pelatihannya menggunakan model hibrid ya, di mana ada peserta yang mengikuti secara daring, ada peserta yang mengikuti secara luring. Nah, selain itu jangan lupa Bapak Ibu, setiap kegiatan yang kita lakukan itu harus jelas indikator ketercapaiannya seperti apa. Harus ada indikator ketercapaiannya. Misalnya tadi nih penelitian. Penelitiannya harus ada indikatornya. Dihasilkan misalnya sekian produk yang sudah memiliki hak cipta atau layak untuk mendapatkan HKI misalnya. Itu ada indikatornya. Kemudian misalnya pelatihannya dikatakan berhasil jika seperti apa misalnya. Oh, jika ternyata respon peserta yang mengikuti pelatihan itu misalnya di atas 80%. Atau misalnya peserta sudah mampu membuat ini. Nah, itu harus Bapak Ibu jelaskan di sini. Harus jelas supaya kegiatannya itu terukur ya. Kemudian jadi ini salah satu contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, ini indikator ketercapaian pendampingan seperti apa. Jadi tadi pelatihan indikatornya apa, pendampingan indikatornya apa, itu dijelaskan semua. Nah, sekarang pengajaran. Ini yang paling penting juga. Pengajaran ini menurut saya, maksud saya adalah ada keterkaitannya dengan MBKM ya. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Bapak Ibu harus uraikan nih, bagaimana kegiatan yang kita lakukan itu mendukung ekosistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kegiatan kita nanti akan dikonversi ke dalam beberapa mata kuliah. Seperti yang tadi saya sebutkan itu minimal 20 SKS. Nah, namun untuk saya sendiri tidak sampai 20 SKS. Sebenarnya harus 20 SKS supaya itu sesuai dengan aturannya. Ya, kalau saya tidak salah ada 15 SKS ya. Ada sekitar 5 mata kuliah yang dapat dikonversi. Untuk ini yang banyak nih, ini yang banyak dilupakan oleh Bapak Ibu dalam membuat proposal. Ya, bagaimana gambaran kegiatan itu, apa tujuannya, kemudian mata kuliah yang dapat dikonversi ke dalam kegiatan itu. Misalnya kalau saya ada metodologi penelitian pendidikan, dasar-dasar proses pembelajaran, ada media pembelajaran atau teknologi pembelajaran. Itu ya. Sesuai ini harus Bapak Ibu sepakati ya, sepakati dengan kaprodinya masing-masing. Jadi kebetulan waktu itu mahasiswa yang terlibat itu dari 2 prodi, dari prodi Fisika dan prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, tentu Bapak Ibu untuk mata kuliahnya itu Bapak Ibu sepakati dulu nih dengan prodi kira-kira yang mana mata kuliah yang akan dikonversi. Nah, baiknya 20 SKS. Tapi saya yang kesepakatannya itu hanya sampai 15 SKS. Tentu ada pertimbangan tersendiri. Kalau misalnya tidak sampai 20 SKS, Bapak Ibu bisa menuliskan soft skill yang diperoleh oleh mahasiswa, dan jika dikonversi ke dalam SKS itu cukup menjadi 20 SKS. Seperti saya tadi nih,
ada 15 SKS mata kuliah yang akan saya konversi ya. Nah, berarti saya butuh 5 nih. Saya cari kira-kira apa soft skill yang muncul ketika mahasiswa mengikuti kegiatan ini, dan itu saya anggap setara dengan 5 SKS sehingga cukup 20 SKS. Itulah nanti yang akan saya buatkan semacam surat keterangan dan akan dituliskan dalam SKPI, misalnya surat keterangan pendamping ijazah. Seperti itu. Itu sih alternatif yang saya lakukan. Tapi kembali lagi ya kepada Bapak Ibu bagaimana bentuknya. Nah, kemudian bagaimana cara saya untuk mengkonversi kegiatan ini ke dalam beberapa mata kuliah? Tentu saya harus lihat dulu nih gimana CPL-nya ya. Gimana CPL mata kuliah itu? CPL inilah nanti yang akan kita arahkan ketika mahasiswa mengikuti kegiatan kita, CPL ini tercapai. Misalnya, CPL menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, kepercayaan, serta pendapat dan temuan orisinal orang lain. Nah, di sini nanti di kegiatan kita harus, makanya sebelum mahasiswa mengikuti kegiatan ini perlu ada coaching sebenarnya ya. Jadi di pembekalan disampaikan ke mahasiswa, Anda diwajibkan untuk mencapai ini, sikapnya, keterampilannya, dan pengetahuannya harus tercapai seperti ini. Sebelum kita mengkonversi nilai mata kuliah itu, jadi salah satu cara saya dalam memilih mata kuliah itu, saya lihat kira-kira yang mana CPL-nya bisa terlaksana, tercapai dalam kegiatan kita. Nah, kalau misalnya kita sudah punya CPL-nya, sudah mendapatkan mata kuliah yang sesuai, tinggal kita hitung nih perhitungan learning hours-nya. Nah, misalnya contohnya begini nih. Contoh perhitungan learning hours-nya seperti ini. Jadi misalnya mahasiswa kegiatannya seperti ini. Menyusun proposal, melakukan pembimbingan, mengikuti kegiatan, menyusun tahapan, dan lain sebagainya. Jadi misalnya mahasiswa mengikuti kegiatan ini, apakah kelompok atau individu? Nah, berapa jam nih? Berapa jam totalnya? Misalnya menyusun proposal itu 480 jam. Nah, kalau kita setarakan, itu setara dengan 0,18 misalnya. Nah, setara dengan 0,18. Nah, kalau kita susun semuanya berarti ada 8.160. 8.160 ini itu sama dengan 3 SKS. Sama dengan 3 SKS. Nah, seperti ini. Ini perhitungannya ya. Jadi satu semester kan 16 minggu. Satu SKS kan sebenarnya 160 menit. 50 menit tatap muka, 50 menit penugasan, dan 60 menit belajar mandiri. Berarti 160 menit ini dikalikan dengan 16 minggu dikali dengan 1 semester berarti 2.720 menit. Ya kan? 2.720 menit. Oh maaf ya, ini bukan jam ya. Bukan 40 jam tapi menit. Nah, 2.720 menit. Berarti kalau saya kali 3 SKS berarti 8.160 menit. Nah, 8.160 menit. Berarti kalau misalnya ada 20 SKS berarti tinggal 20 dikali 8.160 menit. Nah, itulah kira-kira alokasi waktu yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk mencapai 20 SKS itu. Seperti itu ya. Bapak Ibu bisa menuliskan learning hours-nya per mata pelajaran. Kebetulan saya ambil contoh satu mata kuliah ini seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, gimana dengan rubrik penilaian? Ya tentu kan kalau misalnya kita akan konversi nih ke nilai B, AB, atau A. Nah, harus Bapak Ibu buatkan rubrik penilaiannya seperti apa. Oke, nah pelaksanaan kegiatannya. Nah, kapan dia dapat B, AB, dan A. Keluaran kegiatannya gimana? Kapan B, kapan AB, dan kapan A. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu simulasi perhitungan nilai. Jadi simulasi perhitungan nilai, Bapak Ibu bisa adopsi ini. Sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan, mahasiswa saya mendapatkan nilai ini. Nah, seperti itu. Kemudian tim pelaksana, ini Bapak Ibu uraikan di sini tim pelaksananya siapa saja, posisinya, uraian tugasnya seperti apa. Penerima manfaat program siapa-siapa saja. Kalau saya ada anggota mitra, ada guru, ada mahasiswa, ada dosen, dan tentu saja ada pengurus. Ini Bapak Ibu harus jelaskan berapa jumlah anggota, berapa jumlah penerima manfaat,
bentuk manfaatnya seperti apa. Ya, bentuk manfaatnya seperti apa. Nah, indikator dinyatakan mereka menerima manfaat itu seperti apa, itu juga harus jelas. Misalnya tadi nih, mahasiswa. Mereka akan menerima manfaat di mana mereka mampu untuk membuat media pembelajaran, literasi, kompetensi teknologi juga mereka meningkat. Nah, gimana cara mengetahui itu? Nah, yang pertama harus ada medianya yang valid dan reliable. Yang kedua, responnya itu di atas 80% misalnya. Atau tesnya itu sekian. Nah, seperti itu. Jadi harus jelas. Jadi kegiatannya terukur. Kemudian luaran dan kontribusi terhadap 8 IKU. Nah, ini penting ya, luaran dan kontribusi terhadap 8 IKU. Di sini luarannya seperti apa? Target pencapaian luarannya, statusnya seperti apa, waktunya seperti apa. Misalnya saya luarannya berupa jurnal internasional. Targetnya apa? Saya kepengen Google Scholar atau Scopus misalnya. Statusnya apa? Diterima pada Desember 2021. Diterima pada Desember 2021. Atau jurnal nasional misalnya Google Scholar. Targetnya Google Scholar dan Sinta. Berarti kalau dan itu berarti dua-duanya harus Google Scholar dan Sinta. Kalau yang internasional tadi Google Scholar atau misalnya statusnya diterbitkan Desember. Berarti harus terbit nih di bulan Desember. Nah, Bapak Ibu juga jangan lupa luaran program itu harus dijelaskan. Ya, harus dijelaskan. Kemudian indikator kinerja utama seperti tadi yang saya jelaskan. Ada 8 IKU, tetapi setiap program kan beda-beda. Waktu juga berbeda-beda. Jadi reviewer itu menyarankan cukup beberapa saja IKU yang bisa kita capai. Tidak mesti 8 itu. Cukup beberapa sesuai dengan waktu ya. Waktu dan situasi, kemudian keuangan, anggaran yang disetujui. Demikianlah contoh tentang proposal program Matching Fund yang telah diterima oleh Dirjen Dikti. Nah, semoga ini bisa menjadi salah satu referensi bagi Bapak Ibu ketika ingin membuat proposal tentang Matching Fund ke daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.